Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersua kembali untuk melanjutkan belajar bersama kita dari buku Al-Wajiz. Semoga menjadi tambahan pengetahuan dan bekal ilmu dalam rangka melanjutkan ibadah kita sampai akhir kehidupan kita kelak. Semoga Allah bimbing kita mendapatkan amal saleh yang diterima dan akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin. Salawat, salam dan keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan tentu semua umat Islam yang masih mau memegang teguh agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Malam hari ini insyaallah taala pada awal bulan baru ya, bulan Jumada al-Ula. Tanggal berapa? 1. Sudah tanggal 1 belum nih? Sepertinya sudah ini. Tanggal 1 atau 2 atau mungkin masih tanggal 30. Pokoknya kalau enggak akhir bulan, awal bulan nih. Awal bulan. Oh, tanggal 2 sudah. Baik. Sudah tanggal 2 ya. Awal yang jelas awal bulan Jumada al-Ula 1445 Hijriah. Terakhir yang kita baca kitab Al-Hajj. Sudah dibaca Fadlul Haji wal Umrah, keutamaan? Oh, belum. Sama sekali. Baik. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah Kitabu Al-Hajj, kitab haji. Yang pertama, di dalam pembahasan Kitabul Hajj ini ditulis oleh Syekh Abdul Azim, Fadlul Haji wal Umrah. Keutamaan ibadah haji dan umrah. Sebagaimana kita ketahui bahwa haji adalah salah satu rukun Islam. Ada 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan dan haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaih. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Ibadah umrah diikuti ibadah umrah berikutnya sebagai penebus dosa-dosa yang terjadi di antara 2 ibadah umrah tersebut. Sementara itu wal hajjul mabruru, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tiada balasan yang diberikan kepada orang yang berhaji mabrur tadi kecuali jannah atau surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tentu ibadah ini luar biasa jamaah dengan jaminan surga. Ini ibadah yang sangat agung. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tabi'u bainal hajji wal umrati fa innahuma yanfiyani adh-dhunuba wal faqra kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh dhahabi wal fiddati walaysa lihajjatin mabruratin thawabun illal jannah. Hadis ini juga sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan yang lainnya. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah haji dengan umrah, dengan haji dengan umrah begitu. Fa innahuma yanfiyani adh-dhunuba wal faqra. Karena ibadah haji dan ibadah umrah itu ternyata bisa menghilangkan dosa, menghapus dosa dan menghilangkan kemiskinan, kefakiran jemaah.
Bukankah haji biayanya mahal? Iya. Bukankah umroh juga berbiaya mahal? Iya. Tapi justru itu menjadi sebab kekayaan. Menghapuskan kemiskinan di samping menghapus dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fiddah. Sebagaimana api ubupan itu, ubupan orang yang pandai besi itu, api yang dihidupkan itu bisa menghilangkan karat kotoran dari besi, dari emas maupun perak. Jadi bisa betul-betul bersih, hilang itu kotoran. Sebagaimana pula haji menghilangkan dosa dan kemiskinan. Walaysa li hajjatin mabruratin thawabun illa al-jannah. Tiada balasan dari ibadah haji yang mabrur selain surga. Hadis yang lainnya yang berisi keutamaan haji dan umrah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillahi azza wa jalla falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menhajja lillahi azza wa jal, barang siapa melaksanakan ibadah haji lillah. Ini yang tidak mudah jemaah. Urusan berangkat haji pun tidak mudah, tapi mungkin banyak orang yang bisa karena diberi kemudahan, diberi kekayaan. Namun yang lebih sulit lagi adalah menjaga niat, menjaga ikhlas. Maka kalimatnya man hajja lillahi azza wa jal. Barang siapa melaksanakan ibadah haji ikhlas, tulus murni lillahi ta'ala, falam yarfus, tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat baik ucapan maupun perbuatan, walam yafsuq, tidak pula berbuat fasik, melakukan perbuatan yang fasik, maka raja'a, dia kembali dari ibadah haji itu ketika balik selesai melaksanakan ibadah haji, kayaumi waladathu ummuh, dalam keadaan bersih dari segala dosa seperti saat dirinya dulu dilahirkan oleh ibunya. Ketika dia dilahirkan saat bayi itu kan belum punya dosa jemaah, bersih. Bayi lahir tidak punya dosa. Seperti itulah kondisi orang yang berhaji lillahi ta'ala. Tentu bukan hanya ikhlas, tapi harus betul. Syaratnya harus ikhlas, harus betul. Khudhu anni manasikakum, cara hajinya betul, niat hajinya ikhlas lillahi ta'ala. Maka dia raja'a kayaumi waladathu ummuh. Begitu balik dari berhaji yang ikhlas dan benar tadi, dia mendapatkan pengampunan dosa sebagaimana saat dia dilahirkan dari ibunya, oleh ibunya. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sahabat Abdullah ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau bersabda, al-ghazi fi sabilillahi wal hajju wal mu'tamiru wafdullahi da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'atahum. Ini keutamaan orang yang berhaji dan berumrah. Orang yang berperang fi sabilillah, al-ghazi fi sabilillah, pejuang, tentara, pasukan, mujahid yang berjihad berperang di jalan Allah, wal hajju, orang yang melaksanakan ibadah haji, wal mu'tamiru, orang yang melaksanakan ibadah umrah, wafdullah, adalah duta-duta Allah, utusan-utusan Allah. Ta'ahum fa'ajabu, ketika Allah menyeru mereka, berjihadlah, berhajilah, berumrahlah, orang-orang ini pun memenuhi panggilan Allah, menjadi utusan sekaligus tamu-tamu Allah, duyufur rahman, duyufullah. Maka wasa'aluhu, ketika mereka berdoa meminta kepada Allah, fa'atahum, Allah kabulkan
doa-doa dan permohonan mereka. Orang yang berjihad doanya mustajab. Orang yang berhaji, orang yang berumrah doanya mustajab jemaah. Ini beberapa keutamaan yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Pembahasan berikutnya kata Syekh wa hukmuhuma. Hukum ibadah haji dan umrah. Wal hajju wajibun ma'al umrati marratan fil umri ala kulli muslimin balighin aqilin hurrin mustati'. Melakukan ibadah haji adalah wajib. Ma'al umrati, bersama umrah tentu saja. Jadi haji dan umrah hukumnya wajib. Fil umr, dalam umur, maksudnya dalam seumur hidup, ya, dalam kehidupan ini adalah wajib marratan tadi ya, sekali. Hukumnya wajib itu hukumnya sekali seumur hidup. Bagi siapa? Ala kulli muslim, atas setiap orang muslim yang satu balighin, sudah balik. Kalau belum balik belum wajib. Aqilin, berakal. Kalau dia tidak berakal tidak wajib. Hurrin, merdeka, budak tidak wajib. Dan yang terakhir mustati', orang yang mampu. Nanti ada disebutkan kemampuan itu apa? Istita'ah. Dia muslim, dia balik, dia berakal, dia merdeka, dan dia mampu. Ini wajib sekali saja seumur hidup. Selain itu hukumnya sunnah. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 96 97. 96 97. Qala Allah taala Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia yaitu Baitullah, Ka'bah di Mekkah. Bakkah itu salah satu pengucapan Mekkah. Yang diberkahi menjadi petunjuk bagi seluruh alam, seluruh umat manusia. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di Baitullah itu, di Mekkah itu ada beberapa tanda-tanda yang jelas. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa memasuki Baitullah, maka menjadi amanlah dirinya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Dan di antara kewajiban-kewajiban umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hajjul bait, melakukan ibadah haji ke Baitullah. Nah, hajinya ke Baitullah. Siapa ini yang wajib? Man istata'a ilaihi sabila. Yang diberi kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju haji itu. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari, yang kufur, tidak beriman, setelah itu fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguh Allah Maha Kaya alias tidak butuh seluruh makhluknya, tidak membutuhkan seluruh hamba dan makhluknya. Ini dalil kewajiban melakukan ibadah haji tadi dalam kalimat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Begitu pula disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Qal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Di antara isinya, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, innallaha qad farada alaikumul hajj. Sungguh Allah telah mewajibkan haji bagi kalian. Fahujju, oleh karena itu berhajilah. Kerjakan ibadah haji karena Allah telah mewajibkan. Faqala rajulun, mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini, ada seseorang yang bertanya, akulu amin ya Rasulullah? Apakah haji itu setiap tahun wahai baginda Rasul? Fasakat, Nabi pun diam, tidak menjawab. Hatta qalaha thalathan, sehingga orang yang bertanya tadi mengulanginya sampai 3 kali jemaah. Nabi tidak berkenan menjawab, tapi orang tadi terus bertanya sampai 3 kali. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya memberikan jawaban untuk menjelaskan kepada yang bertanya. Lau qultu na'am lawajabat. Andaikan aku jawab iya, karena pertanyaannya apakah setiap tahun wajib itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW diam, tidak mau menjawab. Kemudian setelah ditanya 3 kali, beliau baru berkenan bersabda, andaikan aku jawab iya, niscaya itu menjadi wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, dan pasti kalian tidak akan mampu melakukan itu. Wong seumur hidup sekali saja beratnya minta ampun kan gitu ya. Apalagi setiap tahun jamaah. Pasti kalian tidak akan mampu. Semakal, setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan penjelasan berikutnya, zaruni ma taraktukum. Biarkan sesuatu yang telah aku biarkan. Kalau tadi Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan wajib berhaji, ya sudah, berarti sekali saja. Biarkan seperti itu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Mengapa jamaah? Karena dulu umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah karena apa? Suka bertanya-tanya seperti ini kepada nabi mereka. Lalu diberi hukum, kewajiban, syariat sehingga berat bagi mereka. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, akhirnya mereka tidak mampu. Mereka tidak menaati nabi mereka karena apa? Gara-gara mereka suka bertanya begini, minta ini, minta itu. Begitu dikasih hukum, kasih syariat, tidak mampu dia. Tidak mampu mereka. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Maka kata Nabi SAW, biarkan. Ya, apa yang aku tinggalkan jangan diutak-atik, biar saja. Fa idza amartukum bi amrin fa'tum minhum mastata'tum, ini dia kata Nabi SAW, jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakan sesuai kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'u, jika aku larang melakukan ini dan itu maka tinggalkan. Ini kaidah yang luar biasa di dalam agama kita, sehingga tidak akan memberatkan umat jamaah. Begitu pula wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Ini dalil tentang rukun Islam yang 5 itu. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis salah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat yang ketiga, dan yang keempat wa hajjil baiti, berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, yang kelima puasa Ramadan. Dalam redaksi ini demikian ya, haji dahulu baru puasa, tetapi urutan yang betul, yang tepat adalah puasa dahulu baru haji. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi umratun istamta'na biha faman lam yakun 'indahu al-hadyu falyuhill al-hilla kullah fa innal umrata qad dakhalat fil haji ila yaumil qiyamah. Ini juga ya. Jadi ini kewajiban berhaji dan berumrah. Dan dianjurkan kita melaksanakan umrah tamat atau haji tamattu. Haji tamattu. Wa 'ani Sabiy ibn Ma'bad qala ataitu Umar radhiyallahu anhu faqultu ya amiral mu'minin inni aslamtu wa inni wajadtu al-hajj wal umrah maktubaini alayya fa ahlaltu bihima faqala hudita li sunnati nabiyyika.
Begitu pula ketika ada orang yang berkata kepada Umar ibn al-Khattab ketika menjadi khalifah, lalu dia mampu berhaji, lalu dia berhaji, maka beliau menyatakan, engkau telah diberi petunjuk menuju sunnah Nabi kalian. Ini berkaitan dengan hukum berhaji dan berumrah tadi adalah wajib sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup. Kemudian ada bab berikutnya atau pasal berikutnya, hajjus sabiyyi wal abdi. Hukum ibadah haji bagi anak kecil yang belum balik atau hamba sahaya atau budak sahaya. La yajibul hajju ala sabiyyi wal majnun. Yang pertama, hukum asalnya anak yang masih kecil belum balik atau orang yang tidak berakal, mungkin dia gila, maka tidak ada kewajiban haji. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, rufi'al qalamu an thalatha. Pencatatan amal itu, hukum syariat itu tidak berlaku dari 3 orang. Berikut ini, anil majnuni hatta yafiq, orang yang sedang tidak berakal sampai dia kembali sehat akalnya. Wa anin naimi hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun, tidak berlaku hukum. Dan yang ketiga, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, anak kecil itu tidak berlaku hukum baginya sampai dia balik. Begitu pula wala yajibu 'alal 'abdi, tidak wajib bagi budak hamba sahaya, li'annahu ghairu mustati'in linshighalihi bi khidmati sayyidih, karena orang yang statusnya budak itu terhitung tidak mampu jemaah. Tadi kan syaratnya mustati', mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Sementara orang yang menjadi budak, ya bagaimana dia mampu, karena dia dimiliki oleh tuannya. Dia harus melayani, bekerja, pokoknya untuk tuannya, dia waktunya habis. Tidak mungkin. Maka dia dianggap tidak mampu dan tidak memungkinkan. Namun, ya, wa idza hajja as-sabiyyu awil 'abdu, namun jika anak yang belum balik tadi masih kecil atau seorang budak itu melakukan ibadah haji, sahha hajjuhuma, hajinya sah, meskipun status asalnya tidak wajib. Tetapi wala yujzi'uhuma 'anil fariidah, tetapi haji ini, yaitu haji yang dilakukan oleh anak yang belum balik atau seorang budak, meskipun hukum hajinya sah dan berpahala, namun belum bisa menjadi penggugur kewajiban haji baginya. Sehingga idza balagha sabiyyu aw u'tiqa al-'abdu, ketika masih belum balik dia berhaji, sah hajinya, berpahala. Namun nanti kalau dia sudah balik, dia wajib berhaji lagi jika dia mampu. Begitu pula ketika menjadi budak, dia mungkin diajak berhaji tuannya. Suatu kali dia merdeka, maka ketika dia mampu, dia tetap masih wajib melakukan ibadah haji. Jadi haji yang dikerjakan pada saat masih belum balik atau pada saat masih berstatus sebagai budak belum bisa menggugurkan kewajiban haji ketika dia sudah balik atau ketika dia sudah dimerdekakan. Begitu. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan rafa'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabiyyan faqalat ali hadha hajj. Qala na'am walaki ajr. Ketika ada dulu rombongan kaum muslimin melakukan haji bersama Nabi alaihi salatu wasallam yang terkenal dengan haji wada itu, ada seorang wanita yang menggendong anaknya yang masih kecil. Ketika mereka satu rombongan berhaji, bertanyalah wanita ini, ali hadza hajj, apakah anakku yang masih kecil ini hajinya sah? Qala na'am, iya, hajinya sah. Walaki ajr, dan engkau mendapatkan pahala karena engkau yang membiayai mengajak anakmu ini haji. Ya, dia masih belum balik, meskipun sudah mungkin mumayyiz, tetapi dia belum balik. Hajinya sah, orang tuanya yang membiayai mengajaknya, dia berpahala.
dan anak pun mendapatkan pahala. Masih juga dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra wa ayyuma 'abdin hajja thumma udiqa fa alaihi hajjatun ukhra. Ini kata Nabi, jika ada seorang anak yang belum balik melakukan ibadah haji, kemudian dia sampai umur balik, maka dia masih terkena kewajiban haji. Begitu pula seorang budak hamba sahaya yang melakukan haji, kemudian suatu kali dia dimerdekakan atau menjadi merdeka, maka dia pun masih terkena kewajiban haji. Itu haji bagi anak yang belum balik atau budak sahaya. Pembahasan berikutnya, mahiyal istita'ah. Mahiyal istita'ah. Kalau tadi disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sebagian kewajiban umat manusia bagi Allah adalah melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, kemampuan di sini apa saja? Atau kriteria mampu itu seperti apa? Al-istita'atu tatahaqqaqu, bahwa kemampuan seseorang yang menjadikan dirinya wajib berhaji itu, yang pertama, tatahaqqaqu bisihhah. Mampu itu kategori yang pertama atau kriteria yang pertama adalah sehat. Sehat lahir, sehat batin. Yang kedua, wa milki ma yakfihi li dhahabihi wa iyabihi fadilan an hajatihi wa hajati man talzamuhu nafaqatuhu. Yang kedua, cukup biaya. Biaya dirinya ketika pergi, ketika berada di sana dan ketika balik, plus biaya keluarga yang ditinggalkan. Jadi dia memiliki kemampuan harta untuk membiayai dirinya ketika pergi, ketika tinggal di sana, ketika balik. Begitu pula memiliki kemampuan harta untuk membiayai keluarga, tanggung jawab yang ditinggalkannya. Yang ketiga, wa bi amnit tariq. Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji itu. Amma ishtiratus sihhah, syarat sehat, fali hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, anna imra'atan min Khath'am qalat, suatu kali ada seorang wanita dari Khath'am berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, inna abi adrakathu faridatullahi fil haji syaikhan kabiran. Wahai Rasulullah, ayahku mendapati hukum kewajiban haji ini sudah usia tua. Ya. Baru ada kewajiban haji dan baru mampu berhaji ketika usianya sudah sepuh. La yastati'u an yastawiya 'ala rahilah. Tidak mampu lagi naik kendaraan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Sudah lemahlah fisiknya begitu. Afa ahujju anhu? Bolehkah aku menghajikan untuk orang tuaku itu? Qal hujji anhu. Silahkan kau hajikan orang tuamu itu. Jadi orang tua yang tidak mampu berarti tidak wajib melakukan ibadah haji. Buktinya apa? Anaknya boleh menghajikan orang tuanya yang sudah tidak sehat tadi, tidak mampu secara fisik. Tentu nanti ada syarat ketentuan berlaku ya, orang yang boleh menghajikan orang tuanya atau orang lain itu dia sudah berhaji untuk dirinya sendiri. Yang syaratnya demikian. Kemudian wa amma milku ma yakfihi fadilan an hajatihi wa hajati man talzamuhu nafaqatahu.
nafaqatuhu faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Adapun mampu, kriteria mampu yang kedua itu memiliki harta yang cukup untuk dirinya, cukup untuk keluarganya selama dia melaksanakan ibadah haji itu adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa jika mengabaikan, menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Berarti ketika seseorang berhaji, kalau hartanya hanya cukup untuk dirinya sementara anak, istri atau orang lain yang di bawah tanggung jawabnya itu nggak ada makanan, nggak ada cukup kebutuhan pokoknya, ditelantarkan, maka nggak boleh dia. Dia belum dianggap mampu untuk berhaji. Jadi bukan hanya sangu bekal untuk dirinya, tapi juga bekal untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Amma ishtiratul amni, adapun syarat keamanan sebagai kriteria dianggap mampu tadi, fali anna ijabal haji ma'a adami dzalika darar. Karena apa? Kewajiban haji itu jika tidak ada keamanan, artinya tidak ada jaminan keamanan bagi orang yang melakukan haji, berarti itu kan darar namanya, membahayakan. Wa huwa manfiyun syar'an, sedangkan membahayakan diri dan orang lain itu dilarang di dalam agama Islam. Orang atau misalnya syariat mau memaksa orang berhaji sementara di situ nggak aman, taruhannya nyawa, taruhannya ini dan itu. Ini nggak betul. Sementara Islam la darar wala dirar, kaidahnya begitu. Sehingga tidak mungkin kalau tidak ada keamanan itu diwajibkan. Ini kriteria mampu fisiknya, mampu hartanya, dan dijamin keamanannya. Ada bab berikutnya atau pembahasan berikutnya pada kitabul haji ini, hajjul mar'ah. Bagaimana dengan kaum wanita? Kewajiban haji bagi kaum wanita. Idza tawaffarat syurutul istita'atil madhkurah fil mar'ah, jika seorang wanita itu ternyata memiliki 3 kriteria yang disebutkan tadi. Sehat, lahir batin, punya harta bekal cukup untuk semuanya, kemudian kondisi aman, maka wajib 'alaihal hajju karrajuli tamaman. Dia wajib melaksanakan ibadah haji sebagaimana lelaki pun wajib melaksanakan ibadah haji. Sama persis, tidak berbeda. Jika telah memenuhi syarat mampu tadi. Hanya illa annahu yushtaratu fi haqqiha syartun zaid. Hanya saja ada tambahan syarat. Ada tambahan satu syarat bagi kaum wanita. Apa itu? Wa huwa an yashabaha zaujun aw mahram. Yaitu syarat berikutnya bagi kaum wanita setelah memiliki 3 syarat tadi adalah dibersamai atau ditemani oleh suami atau mahramnya. Ditemani oleh suami atau mahramnya. Fa illam tajid falaysat mustati'ah. Seorang wanita yang sehat, kuat, mampu secara fisik, lahir batin sehat, punya harta berlebih, turah-turah, kemudian aman kondisinya, maka dia wajib dengan syarat dia tambah ada suami atau mahram yang menemaninya. Jika tidak ada, maka statusnya dia tidak mampu. Fa illam tajid falaysat mustati'ah. Jika hanya memiliki 3 tadi, maka dia dianggap belum mampu. Harus ada suami atau mahram yang menemaninya. Fa'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram
wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahram. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, janganlah seorang lelaki berkhalwat bersendirian dengan seorang wanita kecuali ditemani mahram. Begitu pula janganlah seorang wanita melakukan safar bepergian jauh kecuali bersama mahram. Ini dia. Faqama rajulun, mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada seorang yang berdiri. Faqala ya Rasulullah. Kemudian dia berkata, wahai baginda Rasul, inna imra'ati kharajat hajatan. Istriku sudah terdaftar ikut haji. Wa ini uktutibtu fi ghazwati kada wa kada, sementara aku terdaftar ikut pasukan perang. Bagaimana ini? Kan begitu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, intaliq fahujja ma'amra'atik. Baliklah, ikutlah berhaji bersama istrimu. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh seorang lelaki yang sudah terdaftar ikut menjadi pasukan mujahid ini untuk kembali membersamai istrinya yang hendak berhaji. Ini bagi kaum wanita. Kemudian perintah haji ini bagi yang sudah mampu hendaknya disegerakan. Jangan ditunda-tunda jika memang sudah mampu. Jika memang sudah mampu. Lain halnya dengan kondisi saat ini, Pak, saya sudah mampu, sudah daftar, tapi nggak dipanggil-panggil, itu urusan lain karena ngantri, yang gitu ya. Ini lain halnya. Kalau zaman dahulu nggak ada ngantri-ngantri begini, kalau sekarang mesti karena ada sistem kuota jamaah. Kalau semuanya diberi kebebasan, nanti malah nggak bisa di sana, karena tempatnya tidak cukup menampung, fasilitas tidak cukup. Kalau semua orang dibebaskan dari seluruh negeri ini bebas datang ke sana, bisa umpul-umpulan, nanti malah menimbulkan mudarat yang tidak diinginkan. Al-hajju 'alal fawr. Hendaknya berhaji itu segera kalau memang memungkinkan. Wa yajibu 'ala man istata'a al-mubadaratu bil haji. Bagi orang yang sudah mampu hendaknya bersegera berhaji. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa ingin berhaji dan sudah mampu, hendaknya bersegera. Hendaknya bersegera. Fa innahu qad yamradul marid. Jangan tunda-tunda, karena bisa jadi nanti dia sakit, wa tadillu dhalah, atau kendaraannya mungkin mati atau hilang atau kabur. Kalau zaman dahulu kan unta atau yang lainnya. Wa ta'ridul hajah, atau kemudian ada kebutuhan lain. Duit ini untuk berhaji sudah disimpan, disiapkan, tapi kalau segera nggak dilakukan, nanti jangan-jangan dia butuh ini, butuh itu, atau ada sebab-sebab lain. Jadi begitu sudah mampu, segera daftarkan. Jadi kalau di negeri kita ini ada beberapa model haji jamaah. Kalau yang reguler memang agak lama nunggunya. Di wilayah kita, kalau di Jogja itu 20 sekian tahun ya, hampir 30 tahun barangkali kalau sekarang daftar. Ya makanya yang muda-muda itu silakan mendaftar. Nanti kalau sekarang umur 30 ya 60 tahun misalnya gitu ya. Kalau umurnya sekarang 20 ya 50 tahun nanti berhaji. Itu kalau yang reguler. Itu menurut perhitungan sekarang. Wallahu alam, kita nggak ngerti. Siapa tahu nanti ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lebih cepat yaitu haji plus. Mungkin separuhnya kali ya. Kalau ini 20 tahun mungkin 10 tahun lah nunggunya. Nah, yang cepat lagi ada haji dari mungkin haji karena undangan atau karena haji yang furoda, entah apa istilahnya itu bisa langsung berhaji jamaah. Cuman itu memang lebih mahal. Ya, kalau tadi reguler itu sudah mahal,
Yang plus lebih mahal. Nah, kalau yang ini jauh lebih mahal lagi. Ya tidak mengapa, bagi orang yang punya duit itu nggak mahal kalau dia punya duit. Monggo silahkan pilih mana. Kemudian ada pembahasan berikutnya adalah al-mawaqit, miqat atau batasan. Al-mawaqit jam'u miqat. Mawaqit itu istilah jamak dari miqat. Sama halnya dengan kata mawa'id, mi'ad gitu ya. Jadi mi'ad jamaknya mawa'id. Wa hiya mawaqitu zamaniyatun wa mawaqitu makaniyah. Miqat ini ada dua. Batasan ini ada dua. Batasan waktu dan batasan tempat. Batasan waktu dan batasan tempat. Batasan waktu sekarang, al-mawaqituz zamaniyah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 189. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hilal, ya bulan sabit. Jadi bulan-bulan sabit itu ya, waktu-waktu itu. Maka katakanlah itu adalah petunjuk, waktu bagi orang umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu pula di dalam surah Al-Baqarah 197, qala Allah Ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan yang telah dimaklumi, bulan-bulan yang telah ditentukan. Itu nanti bulan. Qala Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar menjelaskan, ashhurul haji, bulan-bulan haji itu ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, dan ashrun min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ada Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ini untuk haji. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minas sunnati alla yuhrima bil haji illa fi ashhuril hajj. Termasuk sunnah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh melakukan haji kecuali pada bulan-bulan haji. Adapun kalau berumrah maka sepanjang tahun, tidak ada batasan. Ini khusus haji, maka hanya pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kemudian al-mawaqit al-makaniyah. Al-mawaqit al-makaniyah. An Ibni Abbasin, batasan tempat. Karena ada tempat-tempat yang sudah ditentukan jamaah ya. Dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Madinati Dzul Khulaifah. Nah, ini dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah itu di Dzul Khulaifah. Miqatnya di tempat memulai ihram itu di Dzul Khulaifah. Bagi penduduk Madinah atau orang-orang yang melewati Madinah. Atau orang sekarang menyebutnya dengan Abyar Ali atau Bir Ali. Itu di Dzul Khulaifah. Wali ahli Syam al-Juhfah. Kemudian penduduk Syam atau orang-orang yang berasal dari daerah Syam, itu di Yordania, Palestina sekarang itu ya. Kemudian ya negeri-negeri di sekitaran itu, maka miqatnya, ihramnya dari Al-Juhfah. Kemudian wali ahli Najdin
Qarnal manazil, dari penduduk Najd itu miqatnya di Qarnul Manazil, atau namanya sekarang juga disebut dengan As-Sailul Kabir. As-Sail Al-Kabir. Itu orang-orang yang dari penduduk Najd. Itu ada miqat di situ. Kemudian wali ahli Yaman Yalamlam. Nah, dari penduduk Yaman atau orang-orang yang melewati Yaman itu miqatnya adalah Yalamlam. Nah, bagi para jemaah yang dari Indonesia ini, jika turun atau landingnya di Jeddah, itu rute pesawatnya ternyata lewat Yaman, sehingga dia mesti berihram di atas pesawat sebelum melewati Yalamlam ini, atau pas melewati Yalamlam. Wa qalahunna lahunna. Nah, itu miqat-miqat ini bagi penduduk-penduduk tersebut. Waliman ata alaihinna min ghairihinna, atau setiap orang yang melewati wilayah tersebut meskipun bukan penduduk wilayah tersebut. Mimman aradal hajj wal umrah, bagi siapapun yang hendak berhaji atau berumrah tetapi melewati wilayah atau miqat tersebut, maka dia wajib berihram dari sana. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahlul Makkah min Makkah. Nah, ketika berhaji, ini berhaji ya, ketika berhaji maka dari tempat masing-masing. Kalau dia berada di dalam batasan itu, maka dia dari tempat masing-masing, termasuk penduduk Mekah. Ketika dia berhaji, maka dia dari Mekah, dari rumah masing-masing. Itu kalau berhajinya, ya, berihram untuk haji. Adapun untuk berumrah, maka dia mesti keluar dari wilayah haram. Dia keluar dari wilayah haram bagi penduduk Mekah. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq dzata 'irq. Nah, kemudian ada tambahan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi menetapkan miqat bagi penduduk Irak dan orang-orang yang sejalur dengan itu, yaitu dzatu 'irq. Dzatu 'irq. Faman arada Makkah linusukin, siapapun yang pergi menuju kota Mekah dengan tujuan untuk beribadah haji atau umrah, fala yajuzu lahu an yatajawaza hadhihi al-mawaqit hatta yuhrima. Maka tidak boleh melewati miqat atau batasan wilayah tadi kecuali dia telah berihram. Wa yukrahul ihramu qablaha. Dimakruhkan berihram sebelum sampai di batasan tadi. Hukumnya makruh. Kalau sah sih sah, tapi makruh. Wa kullu ma ruwiya min al-ahadithi fil haddi 'ala al-ihrami qabla al-miqati la yasih. Riwayat-riwayat hadis yang berisi anjuran supaya berihram sebelum sampai di miqat itu tidak sah, bal qad ruwiya naqiduha, bahkan ada riwayat yang berkebalikan darinya. Fanduril kalam ala ilaliha fi silsilah al-ahadits ad-dha'ifah. Silakan dicek kelemahan-kelemahan hadis tersebut di dalam silsilah al-ahadits as-sahih ad-dha'ifah. Namun perlu dicatat berkaitan dengan orang yang berihram di atas pesawat atau di atas kereta. Karena pesawat itu kecepatannya kalau di atas bisa 800-900 km per jam jamaah. Kereta itu kan kereta cepat, itu kan ada dari Madinah, kereta cepat itu juga belum miqat. Nanti miqatnya setelah 2 kilo atau 3 kilo baru, kalau nggak salah itu baru ada miqat. Nah, untuk mengantisipasi nanti baru sudah ke miqat baru ihram, khawatirnya telat kita, ya kan? Kalau telat nanti berdosa. Nah, ini barangkali tidak mengapa bagi yang naik pesawat atau kereta cepat. Kalau kita menggunakan kendaraan sendiri atau jalan kaki atau apa kan bisa. Tapi kalau di pesawat bagaimana kita? Nggak bisa direm itu. Ya. Jadi biasanya sudah diingatkan
nanti sekian, jarak sekian ini sudah. Jadi mohon bersiap-siap. Itu tidak mengapa, barangkali beberapa jarak sebelum masuk supaya tidak melewati. Karena ini kondisi di atas pesawat yang berkecepatan sangat tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk mengantisipasi supaya tidak lewat. Ini sudah lewat kita belum berihram kan? Ini malah berdosa. Wa ma ahsana qaula al-Imam Malik radhiyallahu an rahimahullahu taala li rajulin arada an yuhrima qabla Dzul Hulaifah. Suatu kali ada orang yang ingin berihram sebelum sampai di Dzul Hulaifah. Sudah berihram. Maka ditegur oleh Imam Malik, la taf'al, jangan kau lakukan seperti itu. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah, aku khawatir akan terjadi fitnah pada dirimu. Faqala wa ayyu fitnatin fi hadhi? Loh, fitnah apa? Kalau mikotnya di Dzul Hulaifah kan boleh-boleh saja sebelum sampai Dzul Hulaifah aku sudah berihram. Logikanya kan lebih baik itu. Lebih lama dia berihram. Dia memulai ibadah kan begitu. Innama hiya amyalun aziduha. Bukankah itu hanya beberapa mil yang aku tambah? Kan lebih bagus tuh. Aku sudah berihram, sudah bertalbi, sudah berzikir, sudah niat. Ihram itu kan niat memulai ibadah umrah atau haji. Kata Imam Malik, wa ayu fitnatin a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Fitnah apalagi yang lebih gede daripada pikiranmu, pendapatmu, yang anggapanmu ya bahwa engkau telah mendapatkan kelebihan, keutamaan tadi. Kan orang dia tadi sebelum mikot dia sudah berihram dengan harapan dia dapat tambahan keutamaan. Fitnah apalagi yang lebih besar daripada anggapanmu engkau mendapatkan keutamaan lebih daripada yang sudah ditentukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukankah Nabi sudah menentukan? Tentu ini yang lebih utama. Kan begitu. Mengapa engkau berpikir engkau lebih utama? Itu fitnah namanya. Ini sami'tu Allah yaqul, aku mendengar Allah berfirman, atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah bagi semua siapa saja yang berani menentang perintahnya, perintah Nabi. Nabi sudah menentukan penduduk Madinah atau orang yang melewati Madinah di Dzul Hulaifah. Ini orang pengen sebelum Dzul Hulaifah berihram dengan anggapan lebih utama. Ada tambahan keutamaan maksudnya. Maka beliau menyatakan, hendaknya berhati-hati orang yang menentang, menyelisihi perintah Nabi. Apa? Antusibahum fitnah. Akan mendapatkan fitnah baginya. Atau an yusibahum adzabun alim. Atau kelak akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berkaitan dengan masalah miqat. Kok hampir jam 12 mas? Saya itu betul nggak itu? Oh 8:30, Masya Allah. Tak pikir setengah, ya hampir jam 12. Baru sebentar hampir jam 12. Bagaimana kasus jika orang lewat miqat belum berihram? Ini dia. Bab mujawazatul miqati min ghairi ihram. Terlanjur melewati miqat tadi sudah ditetapkan ya. Ada Al-Juhfa, ada Yalamlam, ada Qarnul Manazil, ada Zatu Irq, ada Dzul Hulaifah. Ya. Tapi kok belum berihram. Man jawazal miqata ghaira muhrimin wa huwa yuridul hajja wal umrah. Orang yang niat pergi ke Mekah untuk berhaji atau berumrah, ternyata sudah melewati miqat yang telah ditetapkan, tetapi belum berihram. Summa ahrama ba'da mujawazatihi. Dia baru berihram setelah melewati batasan-batasan tadi, maka faqad asima bidzalik. Dia berdosa jemaah. Dia berdosa. Wala yadhhabu anhu al-ismu illa an ya'uda ila al-miqati fayuhrima minhu. Dosa ini tidak akan dihapus kecuali dia balik kanan lalu kembali ke miqat, baru dia memulai
ihram dari miqat tadi. Summa yutimma sa'ira nusuki, setelah itu baru dia menyempurnakan amal manasik haji atau umrohnya. Lantas waduh nanggung sudah hampir sampai Mekah masa harus balik lagi mungkin begitu. Fa illam ya'ud, bagaimana kalau sudah terlanjur dan dia tidak balik? Maka fanusukuhu sahih, ibadah haji atau umrohnya sah. Tetapi waqad lahiqahul ism, tetapi dia mendapatkan dosa apa? Dosa tidak berihram dari miqat. Jadi berihram itu hukumnya rukun, berihram dari miqat hukumnya wajib. Wajib kalau dilanggar berdosa, kan gitu ya. Wala dama alaih, meskipun begitu, meskipun dia berdosa, haji atau umrahnya sah, tetapi dia tidak berkewajiban membayar dam. Ini berdasarkan di hadis Safwan ibni Ya'la, anna Ya'la qala li Umar, arini nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina yuha ilaih. Berkaitan dengan masalah ini, ada salah seorang sahabat namanya Safwan bin Ya'la, bahwa Ya'la pernah bertanya kepada Umar, beritahu aku atau perlihatkan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu. Qal fa bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah, ketika Nabi berada di Ji'ranah, nanti kalau orang-orang yang termasuk penduduk Mekah hendak berumrah atau berihram, dia salah satunya ke Ji'ranah. Wa ma'ahu nafarun min ashabi, dan bersama beliau ada sebahagian sahabat. Ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahrama bi umratin wa huwa mutadammikhun bi tib? Wahai baginda Rasul, bagaimana kalau orang sedang berihram tetapi dia memakai minyak wangi? Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun diam, tidak menjawab. Sesaat, faja'ahul wahyu, kemudian turunlah wahyu kepada beliau. Wa asyara Umaru ila Ya'la, maka Umar menunjuk kepada Ya'la. Faja'a Ya'la wa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thawbun qad udhilla bihi, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pakaian qad udhilla bihi yang dipakai untuk bernaum, berteduh. Fa adkhala ra'sahu, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhmarrul wajhi, tiba-tiba wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi memerah. Wa huwa yaghuttu thumma surriya anhu, setelah itu beliau menjadi bergembira. Faqala aina alladhi sa'ala 'anil umrah, setelah tadi wajahnya memerah begitu, kemudian beliau menjadi bergembira. Setelah itu beliau, karena mendapatkan wahyu tadi, berat kan mendapatkan wahyu itu. Setelah itu, fa aina alladhi sa'ala 'anil umrah, mana tadi orang yang bertanya tentang umrah tadi, kemana? Fa utiya bi rajulin, kemudian dipanggil orang yang bertanya tadi, kemudian dijelaskan oleh Nabi, igsilit tibal ladzi bika thalatha marrat, cucilah atau basuhlah minyak wangi yang ada pada dirimu 3 kali. Wanzi'ankal jubbah, kemudian lepaslah jubahmu. Wasna fi umratika kama tasna'u fi hajjatik, kemudian lakukan umrah sebagaimana engkau melakukan haji. Jadi seperti itu. Jadi berihram dengan menanggalkan pakaiannya, lalu hanya mengenakan 2 helai baju yang tidak berjahit. فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن من أتى مخالفة أو محظورا من محظورات الإحرام فليس عليه إلا أن يدعه فقط. Ini dalil menunjukkan bahwa orang yang melakukan kekeliruan ketika dia berihram, maka dia tidak ada kewajiban kecuali meninggalkan itu.
Li anna ar-rasul alaihi salatu wasallam lam ya'mur ar-rajul labisal jubbah al-mutadammih bi tibin nisa wa huwa al-khaluq kama fi riwayatin ukhra illa an yanzi al-jubbah wa yaghsil at-tib. Jadi kan dia sudah terlanjur pakai baju jubah, kemudian ada minyak wanginya, maka Nabi menyuruh supaya melepas jubah itu, kemudian membasuh minyak wangi yang terlanjur mengenai tubuhnya. Walam ya'murhu bidzabhi hadyin al-jaza. Nabi tidak memerintah orang tadi supaya menyembelih al-hadyu atau dam. Walau kana wajiban la amarahu bih. Andaikan itu wajib, pasti Nabi sudah menyuruhnya menyembelih hadyu tadi. Li'annahu la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Karena kaidahnya ini tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Saat itu betul-betul dibutuhkan. Andaikan itu wajib, pasti sudah dijelaskan. Hendaknya kau sembelih ini. Wal hajatu huna qa'imah. Sedangkan saat itu ada kebutuhan. Tetapi Nabi tidak menyuruh orang tadi menyembelih hadyu atau dam. Sehingga ini cukuplah ditinggalkan dan tidak perlu membayar dam. Sebagaimana pula orang yang melewati miqat tidak perlu membayar dam, tapi cukuplah dia mengulang kalau memungkinkan. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bahasan berikutnya adalah al-ihramu fil miqat, yaitu berihram dari miqat. Sampai di sini ada pertanyaan jemaah? Baik, kalau tidak ada, ini penjelasan bahwa berihram itu dari miqat. Itu hukumnya wajib. Jadi ya, kalau ihram hukumnya rukun. Ihram itu berniat memulai ibadah haji atau umrah. Kemudian kalau kita hendak berumrah atau berhaji, maka itu kita wajib berihram dari miqat tadi. Itu intinya demikian. Kemudian ketika berihram, ini dia, ada pembahasan jawazu ishtiratil muhrim at-tahallul bi'udhril maradi wa nahwih. Bagi yang sedang melaksanakan ibadah umrah atau haji, lalu melihat tanda-tanda pada dirinya kok sepertinya ada gejala, mungkin dia tidak mampu, tidak kuat, atau hal-hal ini dan itu, karena sakit ya, sejak awal mungkin sudah sakit, lalu khawatir nanti tidak bisa selesai. Di tengah jalan mungkin sudah ada sebab ini dan itu sehingga tidak memungkinkan bisa menyelesaikannya, maka boleh dia memberikan syarat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah binti Az-Zubair faqala laha aradtil hajja. Suatu kali Aisyah bertemu dengan Duba'ah binti Zubair, lalu dia bertanya, kamu mau haji? Qalat wallahi la ajiduni illa waji'ah. Demi Allah, aku mendapati diriku sakit. Faqala laha huji, berhajilah, tak apa-apa meskipun kau sakit. Washtariti, dan sebutkan syarat. Silakan kau berhaji. Tadi dia pengen haji tapi dia sakit. Lalu kata Aisyah, berhajilah. Dan sebutkan syarat. Wa quli Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau mencegahku, artinya ketika dia tidak mampu lagi, disitulah dia bertahallul. Ya, dia bertahallul. Jadi awal dia membaca ini, dia mensyaratkan hal ini. Allahumma mahilli haitsu habastani. Faman ishtarata dzalika fa innahu ma tahabasahu syai'un min maradin aw aduwwin aw ghairi dzalika tahallala wa la dama alaih. Ketika betul-betul dia tidak mampu lagi melanjutkan hajinya karena mungkin ada sebab, misalnya sakit, atau karena ada musuh yang menyerang, atau ada sebab yang lain sehingga tidak memungkinkan, maka dia tidak lagi terkena dam. Tetapi wa man lam yashtarit fa innahu idza hubisa lazimahu dam. Tapi kalau tidak membaca syarat tadi di awal, ketika dia bertahallul karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan, maka dia wajib membayar
dam. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, ini dia. Ya kalian tertunda maka hendaknya kalian membayar hadyu. Wal hadyu la yakunu illa minan na'am. Dan hadyu itu hanya boleh dalam bentuk hewan ternak. Al-ibil, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam atau kambing. Fa in tayassarat syatun ajza'at. Jika dia mampunya kambing maka itu cukup. Wan naqatu wal baqaru aula bil ijza'. Meskipun yang lebih utama itu sembelih sapi atau unta. Adapun fa illam tayassar al hadyu, kalau dia tidak bisa membayar hadyu karena tadi melanggar, enggak mampu atau enggak ada, intinya tidak mampu, maka dia diwajibkan shoma asyarata ayyamin. Dia diwajibkan berpuasa 10 hari. Qiyasan 'alal mutamatti idza lam yajidil hadiya. Seperti orang yang berhaji tamattu jika dia tidak memiliki hadyu. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan pengantar tentang Kitabul Haji. Ada keutamaan, ada hukum dan beberapa hal. Insyaallah taala pembahasan berikutnya adalah manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selepas itu nanti ada hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umrah. Insyaallah taala semoga Allah beri kemudahan kita untuk membaca dan mempelajarinya. Demikian jemaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.